Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Bapa. Menjamah, mengurapi kami semua yang bergabung saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini jiwa kami yang siap diisi oleh firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Di pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya mengambil tema pemuda remaja yang menjadi teladan. Ini adalah ibadah kita pembukaan yang pertama di tahun ajaran yang baru. Dan tema ini kiranya jadi berkat buat kita semua. Menjadi pemuda remaja yang menjadi teladan. Apa sih yang dimaksud dengan teladan? Nah, nanti kita akan pelajari, tapi sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan ini di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Kalian boleh membuka kitab kalian di Alkitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, dari pembacaan ayat ini, maka Ibu mengambil tema tadi, menjadi pemuda remaja, menjadi teladan. Pemuda remaja yang menjadi teladan. Perlu anak-anak ketahui, atau perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, ayat firman Tuhan ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius. Ya, pada saat itu adalah Timotius adalah murid dari Rasul Paulus, atau dikatakan sebagai anak rohaninya, anak kepercayaannya. Pada saat Paulus mempercayakan Timotius, dia masih sangat muda. Ya, masih sangat muda, tetapi dia dipercaya untuk mengembalakan jemaat. Dia dipercaya menjadi murid yang terdekat kepada Rasul Paulus dan menjadi murid kepercayaannya. Padahal kalau mau dilihat secara usia, Timotius itu masih sangat muda. Dan perlu juga anak-anak ketahui latar belakang dari Timotius. Timotius ini ayahnya seorang Yunani, dan Timotius ini juga ibunya seorang Yahudi. Nah, neneknya juga, ibunya sudah mengajarkan dia dari sejak dini, sejak kecil, untuk setia membaca firman Tuhan. Tidak heran, Timotius yang masih kecil, tetapi dia sudah dewasa di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, dan juga dewasa dalam karakter. Makanya Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, meneguhkan hatinya bahwa walaupun dia masih muda, jangan seorang orang pun menganggap dia rendah, tetapi jadilah teladan ya dalam perkataan, tingkah lakumu dan kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Tentu ayat firman Tuhan ini bukan hanya untuk Timotius saja, tetapi khususnya bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan, khususnya kalian yang masih muda ya, saat ini yang masih remaja, yang sebentar akan menjadi pemuda ya, pemuda. Kalian remaja saat ini, ayat ini juga ditujukan kepada kalian. Walaupun kalian masih sangat muda, kalian bisa menjadi contoh dan teladan.
Teladan dan contoh atau kedewasaan seseorang dalam hal karakter tidak ditentukan oleh usia. Walaupun kalian masih muda, ya, masih remaja, kalian bisa menjadi contoh. Kalian bisa menjadi panutan. Karena belum tentu kami yang sudah berusia tua ini dewasa. Belum tentu. Sekali lagi kedewasaan ya, secara karakter tidak ditentukan oleh usia. Tetapi sejauh mana pengenalan kalian akan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Berikutnya, anak-anak, kita akan melihat berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan hidup menjadi teladan? Nah, hidup menjadi teladan itu maksudnya adalah kehidupan kita, perkataan kita ini menjadi panutan. Coba kalau anak-anak perhatikan gambar ini ya, di depan, dia sebagai leader, dia sebagai pemimpin, diikuti langkahnya oleh yang di belakangnya. Jadi, hidup menjadi teladan itu artinya adalah hidup menjadi contoh, hidup menjadi panutan, menjadi model yang diikuti. Tentu, contoh, model hal-hal yang baik, yang positif. Ya, hidup menjadi teladan itu berarti hidup menjadi contoh, hidup menjadi model, hidup menjadi panutan untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang positif. Nah, kalian sebagai anak SMP, ya khususnya kalian anak-anak ibu di SMP San Marino, walaupun kalian masih kelas 7, kelas 8, kelas 9, wow, kalian bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalian bisa menjadi contoh, dimulai dari rumah. Di rumah kalian bisa menjadi contoh buat adik-adik kalian. Di rumah kalian bisa menjadi teladan buat adik kalian, buat saudara kalian, buat teman-teman sahabat kalian, buat keluarga. Jangan salah, terkadang seperti ibu, orang tua juga kadang belajar kepada anak ibu, bagaimana dia bisa mengampuni, bagaimana dia mengasihi, ya. Jadi kalian, anak-anak ibu, kalian bisa menjadi model dan contoh. Dimulai dari hal yang kecil, dari rumah, ya, menjadi contoh ya, dan dimanapun kalian berada bisa menjadi contoh yang baik. Kalian anak-anak Tuhan, jangan sampai kalian menjadi teladan untuk hal-hal yang jahat, tetapi jadilah menjadi teladan untuk hal-hal yang benar dan baik. Berikutnya, kita akan melihat slide berikutnya. Nah, kita melihat di sini ada Ibu, ini ya gambar Timotius, dan ini adalah gambar Rasul Paulus. Nah, mereka ini adalah antara murid dan guru. Nah, atau dikatakan bahkan dia anak rohani, ya, anak kesayangan. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah penulis kitab Perjanjian Baru yang paling banyak. Ya, dia juga kita banyak belajar dari Rasul Paulus, imannya, keteladanannya, bagaimana dia memberitakan firman Tuhan, ya, keteladannya. Walaupun latar belakangnya Rasul Paulus ini dulu membenci pengikut Kristus, tetapi setelah dia bertobat, dia boleh menjadi model, menjadi contoh, bahkan sampai sekarang kita melihat kitab Perjanjian Baru itu ditulis banyak oleh Rasul Paulus. Dan ini Timotius. Timotius ini, dia masih sangat muda, tetapi dia sudah menjadi contoh dan model. Dan kita harap, Ibu berharap, kita mengikuti Timotius, yang menjadi contoh dan teladan. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi teladan? Kenapa kita harus jadi teladan? Kenapa? Anak-anak ingat ya, apalagi kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti ada guru yang harus kita teladani. Sang guru itu adalah Tuhan Yesus. Yang disebut dengan murid. Murid berarti mengikuti semua apa yang dikatakan oleh guru. Mengikuti apa semua yang diajarkan oleh guru. Yang mau kita contoh adalah yang paling utama, teladan utama kita, model kita adalah Tuhan Yesus yang harus kita ikuti. Mengapa kita harus menjadi teladan? Nah, agar, perhatikan yang pertama, mengapa kita harus menjadi teladan? Agar kita tidak dianggap remeh. Pernah anak-anak diremehkan oleh orang yang lebih tua?
Kalau ibu dulu pernah mengalami ya, waktu ibu masih kecil, kalau ada orang tua ngumpul, ngomong, terus tiba-tiba waktu masih kecil ibu sangat ingat, ibu duduk dekat mereka diusir, anak kecil, anak kecil. Gitu. Kita nggak dianggap. Anak kecil seringkali dianggap pengganggu. Nah, mungkin kalian juga pernah dianggap sebagai pengganggu. Tetapi ibu mau katakan, menurut dari firman Tuhan yang kita baca, bagaimana Timotius yang masih muda, sudah dipercaya untuk menjadi gembala, dia sudah bisa menjadi contoh dan teladan. Nah, mengapa kita harus menjadi teladan? Supaya kita nggak diremehkan, nggak dianggap remeh oleh orang lain. Kalau kamu bersikap benar, bersikap baik, berkarakter baik, ya, dimanapun kamu tidak akan diremehkan. Kamu akan diperhitungkan. Bahkan ketika kamu menjadi contoh dan teladan, bukan hari ini saja, sampai nanti masa depan kamu, sampai tua kamu nanti. Ketika kamu memiliki karakter yang bisa dicontoh, menjadi teladan yang baik, kamu tidak akan pernah diremehkan oleh bosmu. Justru kamu akan dipromosikan. Kamu akan diperhitungkan. Yuk anak-anak, anak-anak ibu yang ibu kasihi, kelas 7, 8, kelas 9, mari, kalian semua anak-anak ibu, jadilah teladan agar tidak dianggap remeh. Yang kedua, alasan mengapa kita harus menjadi teladan. Karena itu merupakan perintah dari Tuhan. Tuhanlah yang memerintahkan kita agar kita menjadi contoh, agar kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, teladan dalam hal apa saja? Kita akan melihat. Nah, bagaimana agar kita dapat menjadi teladan? Menjadi teladan dalam hal apa saja? Yang pertama adalah kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Ya, ini dengan mulut kita ini bisa memberkati dan bisa mengutuk. Dengan mulut kita ini bisa memberikan semangat kepada orang lain, tetapi dengan mulut kita ini juga bisa menyakiti orang lain. Sebagai kalian anak remaja, mari sayang, jaga perkataan kalian. Jangan sampai perkataan kalian mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata bullying, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jadilah contoh, jadilah teladan, jadilah pemuda, remaja yang menjadi teladan dalam perkataan. Ucapkanlah kata-kata berkat. Ucapkanlah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Ucapkanlah kata-kata yang memberi semangat kepada orang lain. Ucapkanlah kata-kata yang memberi motivasi, semangat kepada orang lain. Ya, khususnya di SMP San Marino, jangan sampai ibu dengar, khususnya ibu sebagai guru agama, jangan sampai ibu dengar perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, atau bullying, atau kata-kata keluarga ragunan. Ya, jangan pernah sayang. Jaga perkataan kita agar kita jadi berkat. Yang kedua, kita menjadi teladan dan contoh dalam hal apa? Dalam hal perbuatan dan tingkah laku. Ya, jadi bukan hanya perkataan saja yang kita harus jaga, tetapi sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Sangat penting bagi kalian semua, khususnya kalian pengikut Tuhan yang percaya kepada Kristus. Kita ini contoh, teladan, garam dan terang. Kita disorot loh. Kok anak Tuhan begitu? Kok yang agama Kristen kok begitu sih? Nah, kita dituntut untuk menjadi contoh dan teladan yang benar dalam perilaku, dalam tingkah laku. Yuk, lakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan orang tuamu, yang menyenangkan gurumu, yang menyenangkan sesama dan orang di sekitarmu. Yuk, bertingkahlah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berikutnya, dalam hal apa kita menjadi contoh dan teladan? Yang ketiga adalah mempraktekkan kasih. Kasih. Kita harus mengasihi sesama kita. Firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Hukum yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal jiwamu. Kita harus mengasihi Tuhan, tetapi
Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Sesama itu siapa sih? Sesama kita siapa? Sesama itu adalah orang yang ada di sekitar kita. Ketika kamu di pasar, orang yang kamu temui di pasar itulah sesama kamu. Ketika kamu di rumah kamu, orang di sekitarmu adalah sesama kamu. Sesama itu tidak bicara satu suku. Sesama itu siapa saja. Baik tidak melihat kedudukan, ya. Sesama kita itu baik juga beda keyakinan, beda suku, beda status, kita satu dalam Tuhan. Anak-anak harus belajar mengasihi, mulai dari hal yang kecil. Mengasihi mulai dari hal yang kecil, kita bisa saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendoakan, ya sayangnya, dan juga saling membantu. Apa sih yang kalian bisa lakukan untuk saudara kita, untuk sesama kita yang mengalami kesulitan, mulai dari hal yang kecil sesuai dengan kemampuan kamu. Dan tentu mengasihi itu harus dengan tulus, ya, tulus. Bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengasihilah dengan tulus. Lakukan segala sesuatu seolah-olah kamu lakukan itu semua untuk Tuhan. Jangan mengharapkan imbalan. Kasih yang tulus tidak pernah mengharapkan imbalan, tidak akan pernah tidak pernah mengharapkan untuk mendapat balasan. Tetapi lakukan dengan tulus. Terserah kalau kamu mengasihi, mau diingat apa enggak, itu tidak peduli. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi Tuhan. Berikutnya, teladan dalam hal apa saja, hidup dalam kesetiaan. Kita harus tetap setia. Terlebih setia untuk mengikuti Tuhan. Setia mengerjakan tugas. Setia mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua. Harus setia. Setia itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi kalau kamu berusaha, sulit bukan berarti tidak bisa. Ayo belajar setia sayangnya. Setia belajar, setialah tetap mengikuti kegiatan belajar khususnya pembelajaran online. Jangan malas-malasan sayang. Anak Tuhan tidak boleh menjadi anak pemalas, harus setia. Walaupun sulit dilakukan, kamu harus berusaha. Sulit bukan berarti tidak bisa, kamu bisa, ya. Yang kelima, kita harus jadi contoh dan teladan dalam hal apa? Hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya tidak hidup di dalam dosa, ya. Katakan no terhadap dosa, jauhkan dosa. Jangan dekatin dosa, ya. Katakan tidak terhadap dosa. Hidup kudus, ya. Jangan kalian mengotori bait Allah. Tubuh kita ini adalah rumahnya Tuhan. Tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Jangan kotori dengan hal-hal yang merusak. Contohnya rokok, narkoba, ya. Jangan kotori. Jangan kotori pikiranmu dengan pikiran-pikiran negatif. Apalagi dengan bebasnya sekarang kalian bisa mencari film-film yang tidak benar ya di media sosial. Jangan kotori sayang pikiranmu dengan hal-hal yang merusak masa depan. Tetap jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Sebagai yang terakhir anak-anak, kesimpulan dari ibu. Kesimpulan dari ibu ya, khususnya buat anak-anak ibu yang ibu kasihi, yang ibu cintai, please tolong sebagai kesimpulannya, jadilah kalian remaja yang menjadi teladan dan memuliakan nama Tuhan. Lewat perkataan kalian, lewat perbuatan kalian, lewat kasih kalian, dan juga lewat kesetiaan kalian, dan lewat kekudusan kalian dalam kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Baru saja firman-Mu mengingatkan kami, agar kami menjadi contoh, agar kami menjadi panutan, agar kami menjadi teladan kepada orang yang di sekitar kami. Biarlah
anak-anak ini Tuhan, khususnya anak-anak SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP San Marino. Mereka bisa menjadi contoh dan teladan walaupun mereka masih muda. Biar mereka bisa menjadi contoh dalam hal perkataan, tingkah laku, contoh dalam kasih yang tulus. Mereka juga contoh dalam hal kesetiaan dan contoh dalam kekudusan. Berkatilah semua anak-anak SMP San Marino kelas 7, kelas 8, kelas 9. Berkatilah Tuhan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Dan juga keluarga dan orang tua mereka, keluarga besarnya Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan kiranya memberkati semua kami yang bergabung saat ini, baik itu kepala sekolah, semua guru-guru, satukan ke hati kami untuk melakukan yang terbaik buat sekolah ini, terlebih untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.